Halo Sagittarius, selamat datang atau selamat datang kembali. Ini adalah reading tanpa batas waktu. Jadi kapanpun kamu nonton adalah waktu terbaik kamu untuk dapat pesan ini ya. Oke, kita mulai dulu di pre-shuffle kamu itu ada tema tentang emosi yang mungkin meninggi, memanas. Mungkin saat ini kamu ada dalam situasi atau tantangan gitu. Atau mungkin emosinya lagi nggak oke, lagi naik turun. Karena memang misalnya kalau cewek kayak lagi PMS gitu atau mood kamu lagi nggak oke aja gitu akhir-akhir ini. Nah, ini sebuah reminder untuk kamu perhatikan gitu ya, entah kamu ada tantangan atau emang mood kamu lagi nggak oke, karena cuaca juga mempengaruhi mood kita ya. Jadi, gini, sebelum kamu terbawa emosi, mungkin mengatakan atau melakukan sesuatu, jadi kayak kamu punya waktu untuk ngerem sebentar sebelum kamu terbawa emosi ya, mengatakan sesuatu atau melakukan sesuatu yang bisa jadi efeknya nanti nggak baik atau mungkin kamu sesalin nantinya. Sebuah sebuah reminder aja ya. Terus, kita bahas dulu oracle-nya yang pertama itu tadi kalau kamu lihat itu bless. Bless itu adalah seperti ada momen-momen di mana kamu akan bilang, "Wah, gue beruntung banget. Wah, ini kayaknya keajaiban deh. Wah, ini kayaknya mujizat deh. Wah, gue nggak nyangka banget." Dalam artian, itu sesuatu yang menyenangkan atau outputnya positif gitu buat kamu. Entahlah mungkin kayak kamu menang undian atau tiba-tiba ada yang nawarin kamu sesuatu misalnya bisnis, investor, atau pekerjaan, kayak hal-hal semacam itu yang kamu nggak duga, tapi itu kayak bikin kamu seneng gitu ya. Lalu yang berikutnya, ini kayaknya reading kamu temanya emang campur-campur sih, makanya tadi aku bilang ada sesuatu tentang emosi yang perlu kamu perhatikan ya. Lalu yang berikutnya gini, mending itu kayak berbicara tentang sesuatu hal yang perlu diperbaiki, dipulihkan, atau kamu berdamai gitu. Dan aku melihat mungkin ya di sekitaran nonton reading ini ada orang-orang tertentu yang akan datang mungkin dari masa lalu kayak konteksnya hubungan romantis ataupun pertemanan kayak berusaha memperbaiki keadaan dengan kamu entahlah sempat putus, entahlah kayak ada masalah komunikasi, kayak mungkin di waktu lampau ada kayak salah paham gitu. Terus jadi di rentang waktu ini kamu mungkin nggak komunikasi sama orang ini atau nggak terhubung gitu atau bisa jadi kalian udah putus atau break misalnya ini konteks hubungan romantis. Terus juga bisa jadi semacam ini ada hubungannya dengan hal-hal yang kamu lakukan gitu. Misalnya di waktu lampau kamu mencoba sesuatu hal gitu atau melakukan sesuatu hal, membangun sesuatu tapi outputnya nggak seperti yang kamu mau gitu. Gimana kamu kayak mengikhlaskan hal itu yang pertama atau berdamai atau bisa optimis lagi, bangkit lagi untuk bangkit kembali gitu. Ya, lalu yang berikutnya adalah truth to be told gitu. Di momen ini kayak semacam mungkin ada percakapan heart to heart kali ya, yang ada hubungannya dengan tadi miskomunikasi atau momen kalian terputus komunikasinya kayak gue mau ngomong jujur nih waktu itu begini 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 atau ini konteks yang berbeda tapi kejujuran dibutuhkan dalam situasi ini gitu kayak bicara apa adanya apa yang kamu pikirkan atau mungkin ada pihak satunya yang merasa perlu ngomong jujur gitu dengan kamu atau yang mengganjal gitu buat mereka ya. Nah, kita bahas dulu nih tadi ya, tentang emosi yang mungkin mengambil alih karena tema besarnya ada sesuatu dengan semacam terpojok, terpenjara, merasa stagnan, out of sort gitu. Dikonfirmasi sama Five of Pentacles. Tapi ini aku melihat lebih kepada energi mental sih gitu ya. Aku selalu bilang out of sort itu sama Five of Pentacles lebih kepada sesuatu hal yang kita konsepkan di dalam pikiran kita. Jadi keadaannya bukan seburuk itu, sedramatis itu, tapi lebih kepada pikiran kita membuat hal itu tampak lebih kompleks, lebih rumit, lebih lebih apa ya, lebih parah dari kondisi sesungguhnya gitu. Karena I2 kartu ini aku selalu menganggap ini ada hubungannya, ada faktor signifikansi konsep pikiran kita dan keadaan yang sesungguhnya gitu. Kalau dilihat Eight of Swords mungkin kalau sedikit kayak kamu sedikit lagi gitu berusaha, mungkin keadaannya akan berubah gitu. Atau kamu melihat dari angle yang lain, kamu akan melihat bahwa keadaannya tidak serumit itu. Itu contoh ya, karena Eight of Swords lihat dia sebenarnya tidak tidak terikat sekuat itu gitu. Jadi kayak kalau dia merontak, kayak ngelawan dikit aja ikatannya akan lepas. Terus dia bisa buka tutup matanya, dilihat sekeliling nggak ada yang mau nggak ada orang yang berusaha menyakiti dia gitu. Dia hanya tidak bisa melihat keadaan karena apa ya? Karena matanya tertutup gitu dan dia bisa melepaskan ikatan itu. Nah, itu contohnya seperti itu. Kalau keadaan tidak sekompleks, serumit atau separah yang kamu pikirkan. Oke, di posisi blessing adalah kayak kamu gini.
apapun yang kamu bangun gitu, apapun yang kamu usahakan sekarang berada di posisi stabil, secure, terus juga kamu berada dalam apa ya, elemen kamu gitu, kayak kamu ada sesuatu yang apa ya, sesuatu yang bersinar gitu tentang diri kamu, walaupun emperor biasanya tidak berbicara seperti itu. Tapi emperor itu adalah energi go getter. Aku melihatnya energi pemimpin, dan kalau dia mau sesuatu dia dapat. Itu apapun yang kamu jaga, ya. Terus kalau bicara fondasi dan stabilitas ini adalah energi yang bagus gitu. Terus entah kenapa aku ada dapat pesan gini. Kalau ada hal-hal tertentu yang kamu simpan untuk diri kamu sendiri, mungkin untuk saat ini juga lebih baik seperti itu gitu ya. Kecuali tadi karena ada hubungannya, uh, truth to be told gitu, mungkin ada momen ya, kamu akan membicarakan itu dengan pihak-pihak yang perlu kamu bicarakan itu gitu ya, karena tadi ada momen untuk bicara jujur, entah kamu entah orang-orang tertentu gitu yang mau bicara sama kamu. Nah ini dia yang tadi aku bilang tentang memperbaiki suatu keadaan, entah berdamai, entah mengikhlaskan atau mencoba lagi. Karena posisi Knight of Cups sama Three of Pentacles ini ada di tantangan kamu. Knight of Cups itu harusnya energi ceria, romantis, um, kayak ada tawaran dalam dalam sesuatu hal yang berhubungan dengan kreativitas, dengan ide-ide, imajinasi, atau seseorang yang mungkin mau mendekatkan dirinya pada kamu, tapi posisi di tantangan itu. Dan Three of Pentacles adalah energi teamwork, energi pekerjaan, jadi kayak mungkin ini ada sesuatu yang kalau konteksnya pekerjaan atau membangun sesuatu, itu tadi kayak mencoba lagi, optimis lagi, bangkit lagi, atau tadi berusaha memperbaiki keadaan atau berdamai dengan orang-orang tertentu. Nah, aku nggak akan bilang kamu perlu ngapain, cuman setidaknya ini ada intro. Jadi ketika itu beneran muncul, kamu kayak udah menyiapkan diri. Um, Misalnya gini, uh, kamu tahu kamu udah jadi orang yang berbeda, kamu juga bisa lihat apakah orang ini udah jadi orang yang berbeda atau belum gitu. Itu sebagai salah satu bahan pertimbangan ya. Terus juga kamu perlu perhatikan mungkin ego gitu atau hal-hal apa yang kamu prinsip-prinsip gitu. Mungkin itu juga yang bisa jadi bahan pertimbangan kamu gitu. Apakah match sama orang yang satunya, atau ego kamu perlu diturunin, atau gini. Sebenarnya kita tahu gitu, kadang ada momen kita sadar bahwa gengsi kita yang menghalangi kita gitu. Nah, ini tadi ada momen untuk jujur sama diri kamu, ini gengsi gue atau bukan gitu. Apakah gue sebenarnya bisa sedikit menurunkan gengsi gue untuk menyelamatkan keadaan ini atau memperbaiki keadaan ini. Nah, ini momen kamu jujur sama diri kamu ya. Oke, kecuali memang apa ya, sesuatu hal yang jadi problem itu fatal banget sampai nggak bisa untuk apapun yang terjadi, um, itu nggak bisa diperbaiki lagi gitu ya. Jadi contoh gini, misalnya contoh aja, kalau konteksnya hubungan romantis, perselingkuhan itu adalah sesuatu yang fatal dalam prinsip kamu. Jadi kalau misalnya suatu hubungan berakhir karena perselingkuhan, um, atau misalnya kekerasan gitu, pemukulan, kekerasan emosional, kekerasan mental, itu juga kalau menurut prinsip kamu itu fatal gitu, nggak ada yang namanya kesempatan kedua, ya nggak apa-apa gitu ya. Tapi ada hal yang misalnya kayak di waktu-waktu kita lebih muda gitu, ego kita kan tinggi gitu ya, maunya menang sendiri, maunya yang paling benar. Tapi seiring berjalan waktu ketika kita bertambah bijak gitu, kita bisa melihat, oh ini ego gue nih yang ngambil alih. Nah contohnya seperti itu ya, kamu bisa membedakan hal itu. Untuk dan ini berlaku misalnya konteksnya pun bukan hubungan romantis ya. Oke, kita lihat di dasar deck. Um, ada the Fool. Sebenarnya ada sesuatu yang excited untuk siap dimulai. Cuman balik lagi, kamu bisa melihat lebih jauh dari ini. Tadi aku bahas dari awal semua itu untuk jadi bahan pertimbangan kamu gitu ya. Entahlah ini memperbaiki keadaan, entahlah ini untuk kamu mencoba lagi dan bangkit lagi. Jika ini konteksnya bukan sesuatu yang berhubungan dengan hubungan antar manusia ya. Semoga reading ini bisa menjadi perspektif yang berbeda untuk kamu, um, bisa mulai lagi dengan apapun yang kamu hadapin gitu ya. Aku rasa segitu aja dulu readingnya, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.